warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kita bincang-bincang lagi dengan Mbak Kendil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe teman-teman. Perbincangan kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang perfilman yang disutradarai oleh Mbak Kendil. Jadi memang saya sama Mbak Kendil dan segenap kru membuat film dengan serial Ken Arok. Banyak sekali teman-teman yang tanya tentang film ini karena film ini berbeda dengan cerita-cerita pada umumnya. Jadi memang banyak teman bahkan yang minta video secara full dari episode pertama sampai akhir. Padahal film ini memang dalam proses pembuatan per episodenya. Terbukti bahwa keberhasilan pembuatan film Mbak Kendil bahwa satu video itu sudah ditonton sebanyak 17.000 kali. Jadi Mbak Kendil ini ada yang tanya bagaimana sih Mbak cara-cara pembuatan filmnya sehingga tidak menjenuhkan. Padahal kan cerita Ken Arok ini masyarakat juga sudah hafal. Itu gimana Mbak pembuatannya? Itu yang pertama Mbak. Untuk yang kedua, padahal di masyarakat itu kan Ken Arok dianggap sebagai orang yang jahat karena membunuh rajanya sendiri. Tapi di perfilman Mbak Kendil ini kok Ken Arok ini menjadi sosok yang baik, itu gimana Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para kadang ingkang kula hormati, kepada teman-teman yang saya muliakan, kepada saudara-saudara yang saya banggakan, kepada para bini sepuh-sesepuh yang saya hormati, pada hari ini ada beberapa pertanyaan dari teman. Kenapa pada pembuatan film ceritanya tidak sama dengan film-film yang telah ditayangkan oleh layar lebar atau dalam Alkisah artikel-artikel yang ada? Teman-teman, bahwa konten ini dinamakan Teja Karya. Teja Karya berasal dari nama saya adalah Tejo Bintoro. Saya ambil tejanya bahwa karyanya adalah merupakan sebuah budidaya. Dalam bentuk film adalah merupakan karya seseorang yang diciptakan untuk memperindah sebuah hiburan. Film Ken Arok adalah merupakan sejarah yang banyak intrik, sejarah yang banyak kolosal, sejarah yang benar-benar memukau atau membuat orang bisa tertarik karena adanya masalah yang sangat sengit. Film Ken Arok sudah sering dipaparkan di artikel, sudah banyak sekali bentuk drama sinema atau film besar yang sudah diiklankan atau disiarkan. Namun kami akan menyajikan yang lebih lain atau menyajikan yang tidak sama dengan penyajian yang lain, walaupun toh sinema ini hanya sangat kecil atau sinema ini merupakan hanya sebuah konten yang sangat tidak berharga. Sinema ini adalah merupakan sandiwara yang sangat sederhana sekali, yang terbukti dalam atribut pakaian, tempat yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kejadian, kemudian pemain atau tokoh-tokoh yang tidak profesional atau yang tidak pandai atau yang bukan keahliannya, karena kami hanya mengambil beberapa teman atau beberapa orang dari ruang lingkup tetangga saya, sehingga kami tidak bisa memilih dengan aktor yang sesungguhnya atau aktor yang berpengalaman. Karena menjadi artis adalah merupakan orang yang ahli di bidang perfilman atau di bidang akting atau bidang
sosiodrama. Namun dengan demikian, saya memohon kepada Anda semua, apabila ada kekurangan atau kesalahan film ini, saya sebagai sutradaranya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya ini yang kita bisa ajukan kepada Anda semua, bahwa penyajian film Ken Arok ini benar-benar sangat minim sekali dan sangat sederhana sekali dari bentuk kostum atau yang lain. Film Ken Arok sudah dipaparkan berbagai sinema, namun pada kali ini bahwa sinema Ken Arok atau cerita Ken Arok kami unsurkan lagi sebagai pengangkatan tokoh-tokoh orang Blitar, bahwa Ken Arok itu diprediksi berasal dari daerah Blitar. Dulunya bukan daerah Blitar gitu, masih termasuk wilayah Tumapel sini nih. Jadi Gunung Kawi yang sebelah barat, atau wilayah Malang sebelah barat gitu. Atau wilayah Kediri sebelah selatan sendiri. Jadi ini termasuk posisinya, termasuk wilayahnya itu wilayah Blitar. Ada yang memprediksi Ken Arok berasal dari Cutojayan, desa Bacem, daerah Bacem. Ada yang memprediksi bahwa Ken Arok berasal dari Bacem, Kecamatan Ponggok, sekitar Kali Cilik, desa Kali Cilik itu. Jadi ketepatan yang benar Ken Arok berasal dari mana itu belum ada kepastian, karena kita hidup itu kan zaman era sekarang, dan itu umurnya sudah ratusan tahun. Atar kebenarannya saja kita juga tidak dapat dipastikan gitu loh. Kemudian dari prediksi saya juga ada beberapa kisah Ken Arok yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk akal gitu. Sehingga kisah Ken Arok dari sana kemari, dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, utara ke selatan, semua orang menyebut bahwa Ken Arok adalah raja atau orang yang sangat jahat sekali, orang yang biadab, orang yang tidak punya pri kemanusiaan. Namun sesungguhnya apabila kita menggali dengan cerita yang kami sajikan, maka ternyata Ken Arok bukan orang yang seperti Anda perkirakan. Kisah Ken Arok tidak saya rubah pakemnya. Artinya dari pembunuhan Tunggal Metung, pesanan Kris Empu Gandring, nikah dengan Ken Umang, kemudian nikah dengan Ken Dedes. Ken Umang dan Ken Dedes sama-sama mempunyai keturunan dari Ken Arok. Ken Dedes dan Tunggal Metung juga mempunyai keturunan, sehingga tentang pakem-pakem yang ada kami tidak bisa atau tidak akan merubah. Kami tidak akan merubah, kami akan meluruskan cerita yang sesungguhnya sesuai dengan pakem sejarah. Namun kita bahwa adalah orang budaya. Budaya adalah budi dan daya. Budi itu olah keridaning ati, daya itu kekuatan manusia. Dari manusia ngulir budi ngudoroso menciptakan sebuah karya. Menciptakan sebuah karya yang berbentuk adalah cerita atau dongeng atau budaya atau seniman atau seni budaya. Kemudian dari seni budaya atau budaya saja, budidaya yang menungso, kita memakai dengan tata cara yang kita bisa, yang kita pernah pelajari, dengan tata cara ilmu kebatinan atau dengan tata cara ilmu indera batin. Maka kita mencoba dengan halusinasi, kita memejamkan mata,
memusatkan satu pikiran, mengheningkan dalam satu hening, nang kaya watu, ning kaya banyu, jroning alam keramaian, silem jroning hening awas lan eling, ing kono nyuwun pitunjuk marang Gusti. Sejatine lakon Ken Arok ki kepiye? Sesudah saya mengheningkan cipta, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, kemudian di antara pikiran, indera, dan hati bekerja sama untuk menciptakan sebuah rentetan-rentetan cerita yang masuk akal, yaitu kerja dari Guru Loka, Indra Loka, Jana Loka. Guru Loka merupakan kepintaran kecerdasan otak. Guru Loka adalah merupakan kumparan-kumparan kerja-kerja otak. Guru Loka adalah sebagai kerja otak. Kemudian Indra Loka adalah sebuah ornamen dari panca indera, dari 5 indera yang bekerja bersama dengan Guru Loka. Indra bersama dengan pikiran, ditambah dengan Jana Loka adalah hati, mata batin yang menceritakan, mata batin yang berbicara, hati yang berbicara bersatu dengan pikiran, indra, dan hati yang disebut yaitu Tri Telu Truning Atunggal kang mujudake gagasan, mujudake pamikiran, mujudake panemu, mujudake gemblenging hatma kang wicara, kang bisa mujudake gegayaning manungsa ingkang awujud, yaiku panunane caritane Ken Arok kang sejati, atau kurang lebihnya seperti itu yang kita gali, sehingga sebenarnya itu seperti hanya itu karangan, seperti hanya halusinasi, tapi cerita ini adalah benar-benar bersumber dari Tri Telu Truning Atunggal yang kita sebut Indra Loka, Jana Loka, dan Guru Loka. Pada saat kita memohon cerita yang sesungguhnya itu dengan kekuatan batin, dengan niat yang tulus, dengan tirakat yang besar, karena itu tidak hanya 1 malam 2 malam, kita merentet sebuah agenda cerita yang kita naikkan, yang kita bongkar dengan kisah cerita Ken Arok Ken Umang atau Ken Arok Ken Dedes. Pemirsa, walaupun dengan demikian pembuatan film ini yang alatnya atau atributnya sangat sederhana, walaupun dengan parogo atau tokoh-tokoh pelaku kita acak-acak mengambil dari masyarakat atau dari teman-teman yang benar-benar bukan bakatnya, bukan keahliannya, walaupun kita memakai tempat-tempat yang diperkirakan tidak sesuai dengan kejadian tempo dulu, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar sebuah cerita Ken Arok ini bisa diterima, bisa menghibur pada Anda semua. Tentu pada saat pembuatan film banyak kesalahan-kesalahan yang lucu, sehingga saya sendiri sebagai sutradara kadang saya juga tertawa-tawa. Kadang saya sebagai sutradara saya sampai tertawa-tawa karena melihat daripada teman-teman yang salah, teman-teman yang keliru dalam ucapan. Pemirsa,
dalam kisah Ken Arok, kami tidak bisa menghanguskan atau menghilangkan atau mengurangi dari pakem-pakem yang asli. Namun kita bisa mencari yang lebih indah, mencari yang lebih nalar, mencari yang lebih masuk akal. Ada beberapa poin yang masyarakat semua tidak memahami, karena yang dipahami hanya sebuah cerita mentah, cerita seadanya, cerita yang lugu, cerita opo eneh. Jadi sumber-sumbernya justru malah tidak digali, seperti kenapa Ken Arok tega membunuh Tunggal Matung, kenapa Ken Arok sampai tega membunuh Tunggal Matung, kenapa Ken Edes juga tega membunuh suaminya sendiri yaitu Tunggal Matung, kenapa Ken Arok tega membunuh Empu Gandring. Dari 3 pembunuhan Empu Gandring, pembunuhan Tunggal Matung, kejadian Ken Edes tega kepada suaminya atau Tunggal Matung, itu tentu pasti ada sumber-sumber, itu tentu pasti ada alasan-alasan tertentu, sehingga Ken Edes dan Ken Arok tidak hanya ngawur untuk berpikir, tidak hanya ngawur untuk bertindak, pasti punya dasar-dasar yang kuat agar dia membunuh dengan Empu Gandring, agar dia membunuh dengan Tunggal Matung. Karena manusia itu punya daya pikir, karena manusia itu punya budi, tidak mungkin ngawur saja. Pemirsa, dengan dasar-dasar Ken Arok merasa benar bahwa Ken Arok membunuh Empu Gandring karena Ken Arok disakiti dengan Empu Gandring. Kemudian Ken Edes merasa dendam kepada Tunggal Matung karena pernah disakiti dengan Tunggal Matung. Terus kemudian Ken Arok tega membunuh Prabu Tunggal Matung. Ken Arok tega membunuh Tunggal Matung itu karena Ken Arok juga pernah disakiti oleh Tunggal Matung, disakiti yang sangat dalam. Cuma dalam cerita-cerita di buku agenda sejarah hanya diceritakan yang poin-poinnya saja, karena itu merupakan agenda cerita atau agenda sejarah. Jadi tidak mungkin menceritakan sampai mendetail. Contohnya dari silsilah Tunggal Matung saja di buku di sejarah tidak diterangkan. Kemudian latar belakangnya Ken Edes siapa, apa, kenapa, latar belakangnya Ken Arok, kenapa, siapa, bagaimana orang tuanya. Terus kemudian apakah Tunggal Matung pada saat nikah dengan Ken Edes itu benar-benar masih jejakah? Apakah Tunggal Matung tidak menikah dengan perempuan yang lain atau punya istri-istri yang lain? Itu kan tidak ada ceritanya, hanya diceritakan poin-poinnya saja. Maka kita berusaha untuk memanjatkan diri kepada Sang Pencipta, minta hidayah atau minta kekuatan agar bisa membongkar cerita Ken Arok dengan era-era tempuh dulu. Walaupun toh itu hanya sebagai halusinasi, walaupun toh itu hanya sebagai bayangan atau karangan, tapi karangan, bayangan, halusinasi itu tidak hanya ngawur, tapi kita juga memanjatkan permohonan kepada Sang Pencipta agar cerita ini mendekati dengan kenyataan yang ada. Karena dasar-dasar kita adalah bukan seorang tokoh pemain film, dasar-dasar kita bukan seorang tokoh budayawan untuk sinema. Dasar-dasar kita adalah merupakan manusia-manusia yang mencintai pada Tuhan, manusia-manusia yang gandul kepada Tuhan. Kita ada keturunan sesepuh dan bini sepuh. Kalau bahasanya orang dulu adalah Brahmana atau pendeta. Sehingga dalam kita membuat film atau sinema, otomatis kita juga pakai tata cara patra-patra atau kawruh dari sesepuh bini sepuh atau Brahmana atau pujangga atau pendeta. Karena dasar-dasar kita adalah memang keturunan seperti itu. Sehingga kita mengambil cerita harus bersumber sesuai dengan kekuatan batin kita, kekuatan indera kita, yang nanti bisa menghibur kepada Anda semua. Pemirsa, kami sangat bangga sekali atas subscribe Anda. Kami sangat bangga sekali atas tontonan Anda, bahwa satu konten bisa dilihat
sekitar 17.000. Kami membayangkan bahwa betapa kami terima kasihnya kepada Anda yang tidak bisa kita membalas. Semoga penyajian ini selalu menghibur Anda. Semoga penyajian ini selalu mengisi dengan kekosongan Anda pada saat Anda istirahat. Semoga atas film Ken Dedes dan Ken Arok bisa membuat dasar-dasar Anda bisa mengerti tentang sejarah pribumi, terutama Ken Arok, Ken Dedes, dan menambah pengalaman, menambah kawruh, atau menambah apapun yang berguna dengan kehidupan ini. Karena kita menciptakan sebuah cerita ini juga bersumber dari tutur-tutur tinular, bersumber dari kawruh-kawruh dari para sesepuh yang pernah kami serap, yang pernah kami pelajari, sehingga kita menonton tidak hanya mencari hiburan, kita juga bisa memperoleh pengalaman atau agenda kawruh yang kita sampaikan. Pemirsa, semoga kami tetap bisa berkarya, semoga kita tetap kukuh bakuh di konten ini. Maka saya minta untuk mendukung atas subscribe-nya, karena apabila konten subscribe-nya kurang, penontonnya kurang, maka konten ini akan bisa dihapus dari pihak YouTube atau hilang, atau bisa hilang begitu saja. Maka tingkatkan, kemudian biworokan kepada teman-teman dan rekan-rekan agar konten ini bisa berjaya. Konten ini akan kukuh bakuh bisa mengeluarkan aspirasi budaya negeri ini, akan bisa menguak tentang ilmu dan kawruh Jawa, akan bisa menguak dari berbagai tata cara patrap untuk manembah marang Gusti, patrap mantekung broto. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada Tuhan, bagaimana caranya kita prihatin, bagaimana caranya kita itu mahasing asamun, bagaimana kita itu mendekati alam, bagaimana kita itu bisa pinter tanpa berguru, bagaimana kita itu bisa berguru kepada alam. Maka di dalam sebuah kalimat ini saya gambarkan di sebuah perfilman, sehingga akan mudah dipahami dan akan mudah dimengerti. Kira-kira cukup sekian, kita nanti bisa dilanjutkan dengan film-film konyol atau sampah-sampah yang tidak dipakai, bisa untuk menghibur Anda, barangkali akan dibuang sayang. Semoga atas kehadiran saya ini Anda bisa terhibur, dan khususnya kita bisa bersaudara batin walaupun kita tidak bisa bertemu. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau kegelapan yang tidak saya sengaja. Namun sebenarnya kami benar-benar menginginkan agar penyajian ini sangat berguna bagi Anda semua, dan utamanya bisa menghibur kepada pemirsa. Cukup sekian, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Sudiro Jainingrat lebur dining pangastuti. Salam rahayu, sugeng rahayu ingkang pinanggih. Karena kopinya, kopi ini naruh tuh. Aduh. Yo. Tapi nyawa tetap dibayar nyawa, karena orang tuamu telah membunuh ayahanda. Cukup. Jangan lancang kamu. Kamu akan berhadapan dengan maut hari ini. Saya tidak takut. Jangankan maut pada hari ini. Entar maut ancamanmu. Kamu akan saya remas-remas jantungmu. Kamu akan saya remas-remas jantungmu. Akan kumakan darahmu. Silakan. Hai Ken Arok. Jangan kau main-main dengan aku dari anak Gunung Sungsang. Meskipun kamu sebagai satria yang tidak pilih tanding, hari ini akan kumusnahkan kau hari ini. Saya peringatkan. Satu kali lagi saya peringatkan.
Jangan ganggu saya. Kamu pulang. Daripada nyawa kamu nanti akan hilang hari ini. Kalau aku tidak mau pulang, Kamu harus saya penggal leher kamu. silahkan kalau kamu bisa. Bagus. Kita coba nanti siapa yang lebih unggul. Ken Arok apa anak julung sungsang kamu. Mati pun akan kulakoni. Oke. Kok Hei, tunggu Kenaro. Kamu adalah bajingan yang mengganggu saya bertapa. Turun kau! Turun! Jangan kau basa-basi denganku. Kau yang membunuh orang tuaku. Akan kulatih kau hari ini. minum, Mas? Oh Kakang, kamu berangkat dengan sukacita. Namun, kamu menipu aku. Katanya kamu bekerja di penanggungan. Katemenggungan. Belum lagi. Katanya kamu bekerja di Katemenggungan. Katanya kamu bekerja di Katemenggungan. Ketembungan. Katemenggungan. Katanya kamu bekerja di Katemenggungan. Katanya kamu bekerja di rada susah. Katanya kamu bekerja kerja di Ketemenggungan. di Ketemuan. Bekerja di Kediri misalnya. Katanya kamu kerja di Kediri. Katanya kamu kerja di Kediri, Yaitu yaitu di Katemenggungan. di kata Katemenggungan. Mendungan. Liane dana sih. Jadi penggawa apa ngono. Katemenggungan. Katemenggungan. Gungan. Nggih, Katemenggungan. Katemenggungan. Katemeng saya. Katemeng. Ya, Katemenggungan. Dan gungang. Gungan. Gungan. Katemenggungan. 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 Kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Menggungan. Katemenggungan. Katemeng ya. Katemeng. Katemenggungan. Mari. Kamu bekerja di Sudah dipedal langsung Katemenggungan ngoten. Kamu bekerja di Katemenggungan. Lagi. Terus kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Katemenggungan. Mari saya lagi. Kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Katemenggungan. Saya lagi. Kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Katemenggungan. 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 Saya lagi. Kamu bekerja di Katemenggungan. Lagi. Kamu bekerja di Katemenggungan. Kamu bekerja di Katemenggungan. Ini dianu dikat tadi pepatnya. Ini tunggu nih. Balik. Ya kan apa katanya dhuwur kan kendelar wong ini gini. Dan kamu di sana? Dan kamu sih ke sana. Nah, kamu. Dan Saya diperintah Sang Prabu untuk mencari 10 prajurit Magangan. Magangannya calon ya. Magang. Saya disuruh mencari prajurit magangan. Saya diperintah Sinuwun Prabu Ken Arok Berapa tong? Nah. saya disuruh Sinuwun Prabu Tunggul Ametung untuk mencari 10 manusia. Prajurit magangan. Saya yakin saya melihat dari Cokro Sudarsono Yang ada di batu biasanya pakai Indonesia nih. Dahi. Di dahimu. di dahimu.